Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Dwi Ramadhani. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Next. Yang pertama ada definisi prososial. Definisi prososial merupakan sebuah tindakan dari seorang individu untuk menolong orang lain tanpa memberi manfaat langsung pada si penolong. Perilaku prososial adalah perilaku yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Perilaku prososial dianggap bertentangan dengan kepentingan egois individu dan berpotensi dapat memberikan hasil bagi orang lain. Eisenberg dan Musen mendefinisikan perilaku prososial sebagai sebuah tindakan sukarela yang bertujuan untuk membantu atau memberi manfaat kepada orang lain atau kelompok individu. Perilaku prososial juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bersifat sukarela dan sebuah tindakan yang disengaja guna memberikan manfaat bagi penerima. Terlepas apakah tindakan tersebut memiliki nilai harga, tidak memiliki dampak apapun, atau malah menguntungkan bagi pemberi. Next. Yang kedua ada aspek-aspek atau dimensi prososial. Musen dan kawan-kawan menyatakan bahwa aspek dari menyatakan bahwa terdapat beberapa aspek dari perilaku prososial, yaitu yang pertama ada berbagi, kesediaan individu untuk berbagi perasaannya dengan orang lain di setiap suasana baik, suka maupun duka. Kedua, kerjasama, kesediaan individu untuk bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang ketiga ada menolong, kesediaan seorang individu untuk menolong orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Yang keempat ada bertindak jujur, kesediaan seorang individu untuk melakukan segala sesuatu apa adanya dan tidak berbuat curang. Yang kelima ada berderma, kesediaan seorang individu untuk memberikan secara sukarela sebagian barang miliknya kepada orang yang lebih membutuhkan. Yang kedua, Riga memberikan pendapat aspek dari perilaku prososial, yaitu yang pertama ada persahabatan, kesediaan seseorang untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan orang lain. Yang kedua, ada kerjasama, kesediaan seseorang untuk bekerja sama dengan orang lain demi mencapai suatu tujuan. Yang ketiga, ada menolong, kesediaan seseorang untuk dalam melakukan pertolongan kepada orang lain yang sedang berada dalam kesulitan. Yang keempat, ada bertindak jujur, kesediaan dari individu untuk melakukan segala sesuatu dengan apa adanya dan tidak berbuat curang. Yang kelima ada berderma, kesediaan seseorang individu untuk secara sukarela memberikan sebagian barang miliknya kepada orang yang membutuhkan. Berdasarkan dua pendapat tokoh di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi perilaku prososial, di antaranya yaitu berbagi, menolong, bertindak jujur, kerjasama, berderma, dan persahabatan. Next. Yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi perilaku prososial. Staub dalam berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor yang mendasari seseorang untuk bertindak prososial, yaitu yang pertama self gain, yaitu harapan seseorang untuk mendapatkan atau menghindari kehilangan sesuatu, misalnya ingin mendapatkan pengakuan, pujian, atau takut dikucilkan. Yang kedua, personal values and norms, yaitu adanya nilai-nilai dan norma sosial yang diinternalisasikan oleh individu ketika menjalin sosialisasi, dan sebagian nilai-nilai serta norma yang berkaitan dengan tindakan prososial seperti berkewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan serta adanya norma timbal balik. Yang ketiga ada empati, kemampuan seseorang untuk ikut merasakan perasaan atau pengalaman orang lain. Kemampuan untuk empati ini erat kaitannya dengan pengambilan peran. Jadi prasyarat untuk melakukan empati, individu harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengambilan peran. Faktor biologis berperan dalam kapasitas perilaku prososial dan terdapat beberapa spekulasi bahwa gen memberi dasar perbedaan individual dalam kecenderungan berperilaku prososial. Adapun faktor situasional yang mempengaruhi perilaku prososial berdasarkan penjelasan Pilavin, maka dapat disimpulkan bahwa baik faktor situasional maupun kepribadian akan menentukan individu untuk bertindak prososial. Namun ketika faktor situasi melemah, faktor kepribadian akan lebih bisa meramalkan terjadinya tindakan prososial. Dengan demikian, orang dengan karakteristik kepribadian tertentu
lebih mungkin untuk menolong ketika situasi tidak menuntunnya, memberi pertolongan, atau ketika menyaksikan situasi darurat samar-samar. Meskipun demikian, lingkungan atau situasi di mana pertolongan itu diperlukan dapat memiliki efek memperkuat persepsi tentang tindakan apa yang cocok yang seharusnya dilakukan. Di antara karakteristik individual yang berkaitan dengan kecenderungan prososial adalah gender, usia perkembangan, tercermin dalam usia, dan kepribadian, asertivitas, dan sosialisasi. Hal lain yang menentukan reaksi prososial adalah tekanan eksternal, kejadian-kejadian sosial, dan konteks sosial. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor perilaku prososial meliputi self-gain, personal values and norms, dan empati. Selain itu, ada juga faktor situasional dan faktor menolong. Next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan mengenai alasan melakukan perilaku prososial atau mengapa orang menolong. Yang pertama yaitu perlindungan kerabat atau kin protection. Hal ini menunjukkan bahwa secara alamiah setiap orang memang cenderung membantu dan menolong orang lain yang ada pertalian darah dan orang-orang yang terdekat dengan dirinya, seperti dalam sebuah pengamatan dalam berbagai bencana alam, musibah, dan peperangan diketahui bahwa orang cenderung memberi pertolongan dalam urutan prioritas tertentu, yakni anak-anak lebih didahulukan daripada orang tua, keluarga lebih didahulukan daripada orang lain, kenalan maksudnya lebih didahulukan daripada orang asing. Hal ini membuktikan bahwa dalam perilaku altruisme terdapat naluri perlindungan kekerabatan. Yang kedua yaitu timbal balik atau biologi. Seseorang cenderung menolong orang lain guna memperoleh pertolongan kembali pada suatu masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu orientasi seksual sense dan picture. Mengemukakan bahwa dalam rangka mempertahankan jenis, ternyata kawan homoseksual lebih cenderung memiliki altruisme yang lebih besar daripada orang-orang heteroseksual. Penjelasan dari kenyataan ini adalah kemungkinan bahwa kawan homoseksual lebih memerlukan pertolongan dalam rangka mempertahankan jenisnya daripada orang yang heteroseksual. Yang keempat yaitu untuk mengurangi perasaan negatif. Seseorang melakukan prososial untuk mengurangi sifat atau perasaan negatifnya terhadap apa yang dialami ketika melihat orang lain menderita. Yang kelima yaitu kesenangan empatik. Manusia akan menolong jika dia bisa ikut merasakan kebahagiaan orang yang dibantu. Dengan kata lain, kita bisa membahagiakan ketika melihat orang yang ditolong merasa berterima kasih, sehingga kita merasa berguna terhadap orang lain. Next. Selanjutnya yaitu pertolongan dan yang menerima pertolongan. Definisi perilaku menolong merupakan bagian dari perilaku prososial yang dipandang sebagai segala tindakan yang ditunjukkan untuk memberikan keuntungan pada satu orang atau banyak orang. Seperti halnya Clarke dan Batson, memahami perilaku menolong sebagai bagian dari perilaku prososial yang merupakan konsep yang sifatnya lebih umum. Menurut mereka, perilaku prososial adalah tindakan yang menguntungkan orang lain atau masyarakat secara umum. Clarke 2003 membedakan perilaku menolong berdasarkan motif yang melatar belakangi. Menurutnya, ada perilaku menolong dan didorong oleh motif egoisme, dan ada juga perilaku menolong dan didorong oleh motif altruistik. Next. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, yang selanjutnya ada alasan menolong. Sebagaimana perilaku sosial lainnya, perilaku menolong terbentuk karena banyak faktor. Faktor personal, interpersonal, dan situasional berpengaruh terhadap munculnya perilaku menolong. Faktor-faktor tersebut memberikan kontribusi secara berbeda-beda, tergantung dari kasusnya. Suatu kasus perilaku menolong mungkin lebih banyak dipengaruhi oleh faktor personal. Kasus lainnya mungkin lebih dipengaruhi oleh faktor interpersonal dan situasional. Terdapat beberapa perspektif yang bisa dipakai untuk menjelaskan perilaku menolong. Perspektif evolusionis menjelaskan bahwa perilaku menolong bersifat genetik. Secara genetik, manusia dianggap mempunyai kecenderungan untuk menolong orang lain. Berbagai fakta memang menunjukkan kebenaran tersebut. Fakta-fakta tersebut antara lain terdapat bukti ilmiah bahwa hewan pun ternyata mempunyai kecenderungan untuk menolong. Fakta lainnya adalah adanya kecenderungan manusia untuk menunjukkan perilaku altruis menolong terutama terhadap orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk menjaga dan melindungi kelompok atau kerabatnya sendiri. Kecenderungan itu memungkinkan seorang manusia untuk membela atau menolong kerabatnya walaupun harus mengambil risiko dan mengorbankan dirinya sendiri. Fakta berikutnya adalah mengenai empati. Dewasa ini emosi khususnya empati merupakan salah satu faktor yang secara ilmiah terbukti berpengaruh terhadap perilaku menolong. Empati ini bisa merupakan salah satu alasan genetik dari perilaku altruisme. Dari studi kasus ini terdapat menolong staf bank di sebuah kota. Terdapat satu bank milik pemerintah di pagi hari yang tidak begitu ramai, hanya beberapa pengunjung yang datang di pagi itu. Staf bank baru saja bersiap memberi pelayanan, security nampak sudah bersiap siaga di pintu masuk. Tak berselang lama, seorang memaksa masuk sambil berteriak dan menodongkan senjata api mengarahkan kepada setiap orang yang ada dalam ruangan, sedang yang lain berusaha untuk mematikan CCTV dan menuju ke salah seorang staf yang mengenal tempat penyimpanan uang. Agar tidak dicurigai, mereka bersepakat akan menyimpan pemberian uang kepada staf bank di kolong jembatan kedua dari arah bank. Keesokan harinya, kelompok perampok ini menonton televisi dan betapa kagetnya karena dalam berita disebutkan bahwa gerombolan perampok telah berhasil membawa kabur uang pada 3 brankas di bank milik pemerintah. Di next slide ada konsep empati altruisme. Konsep empati adalah kondisi di mana seseorang merasakan apa yang dirasakan orang lain seperti dia mengalaminya sendiri, dan apa yang dirasakannya tersebut sesuai dengan perasaan dan kondisi orang yang bersangkutan. Meskipun empati merupakan respon yang bersifat emosi, namun juga melibatkan keterampilan kognitif seperti kemampuan untuk mengenali kondisi emosi orang lain dan kemampuan mengambil peran. Menurut Aaron Fitz, pada awalnya empati diperoleh melalui conditioning atau asosiasi, di mana secara berulang-ulang rasa senang atau rasa sakit pada anak dipasangkan dengan ekspresi orang lain tentang perasaan tersebut. Beberapa teori menyatakan bahwa empati dan simpati adalah faktor yang sangat penting dalam munculnya perilaku prososial. Gagasan tersebut telah banyak diuji secara sistematis dan telah didukung banyak bukti empiris. Temuan yang sangat jelas menunjukkan peran empati dan perilaku prososial adalah hasil penelitian yang dilakukan terhadap sekelompok subjek dewasa. Yang terakhir adalah konsep altruisme adalah tindakan sukarela untuk membantu orang lain tanpa pamrih atau ingin sekedar beramal baik. Altruisme merupakan suatu sifat suka mempertahankan juga mengutamakan kepentingan orang lain. Cinta kasih yang tidak terbatas pada sesama manusia juga merupakan sifat manusia yang berupa dorongan untuk berbuat jasa dan kebaikan terhadap orang lain. Baik, mungkin sampai di sini saja materi dari
perilaku prososial dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada salah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.